Cipondo. Saya rasa itulah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang kami dari dalam memimpin rapat kepanitiaan, kepadanya dengan hormat kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Riwang, yang kami hormati Ketua BPD Desa Riwang, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Ketua Majelis Talim, Ketua Dasa Wisma, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh pemuda, dan terkhusus dan yang saya cintai rekan-rekan generasi muda yang sempat hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita dengan henti-hentinya menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita sempat berkumpul di tempat ini dalam rangka memenuhi undangan panitia pelaksana sekaitan dengan rapat pemantapan panitia dalam rangka peringatan HUT RI yang ke-78. Semoga pertemuan kita pada sore hari ini senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita senantiasa mengirimkan salawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad SAW, karena beliaulah yang merupakan panutan dan suri teladan dalam kehidupan kita di atas muka bumi. Pada kesempatan ini kembali saya memandu jalannya pemantapan panitia, namun sebelum saya masuk pada item per item, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, permohonan maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada Bapak Pemerintah Desa Riwang, unsur BPD, rekan-rekan generasi muda, dan seluruh panitia yang sempat hadir pada siang hari ini atau sore hari ini. Mengapa saya sadar dan saya akui bahwa kepanitiaan yang ada sekarang, khususnya saya pribadi selaku ketua, itu hanya simbol dan di atas kertas. Kenapa saya katakan? Sejak terbentuknya kepanitiaan, saya belum pernah menginjakkan kaki di lapangan untuk melihat sejauh mana hasil kerja dari semua rekan-rekan yang ada di lapangan. Olehnya itu, sekali lagi saya menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakterlibatannya saya langsung di lapangan dalam melihat paling tidak penjulu dan suara di lapangan. Sekali lagi, kiranya saya dapat dimaafkan. Kemudian yang kedua, pada kesempatan ini saya mencoba untuk membacakan semua rekan-rekan yang kami cover dalam kepanitiaan, supaya kita semua tahu di mana saya berposisi dan tidak saling sorong-serong dan siku, agar apa yang kita inginkan ke depan dapat berjalan dan berhasil sukses walaupun tidak semaksimal yang orang inginkan. Baiklah, saya akan membacakan sebelum kita masuk pada agenda lomba. Saya akan membacakan kembali susunan panitia. Susunan panitia peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78 Desa Riwang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu. Pelindung, penasihat atau penanggung jawab 1. Bapak Kepala Desa Riwang. 2. Unsur BPD Desa Riwang. Tim pengarah sesungguhnya yang pertama adalah Bapak Musafir Depawakang, namun beliau sudah dikukuhkan sebagai anggota BPD, secara otomatis beliau naik jabatan pada penanggung jawab. Tepuk tangan buat Depawakang. Yang menggantikan posisi beliau pada poin 1 adalah Armin Tocinde, diikuti oleh Nur Sain Demangawara, Depalece, Sabingung, Samsudin, Hamilton Deparani, dan Bapak Mukmin Togasali. Pelaksana harian, ketua saya sendiri, wakil ketua Saudara Abdal, sekretaris Saudara Maulil Aziz, wakil sekretaris Anakda Indra Rizky Samudra,
Bendahara Ibu Nurwalia Karsing selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Riwang. Kesekretariatan 1. Bapak Andra Adrian, 2. Bapak Rasmal, 3. Ibu Nur Hatimah, 4. Mila Karmila, 5. Rizal Ismail. Sekretariat Kantor Desa Riwang. Seksi pembenahan dan perlengkapan. 1. Bapak Samsurijal, Bapak Saharudin, Bapak Mastar, Bapak Asrita Sere, Bapak Warsoko, Bapak Usman, Bapak Suwardi Rabbi, Bapak Sadar dan Makelo. Seksi olahraga 1. Bapak Demak Kata, Anakda Randi, Anakda Hasriyadi, Anakda Agus, Anakda Asis, Anakda Saiful, Anakda Zainul, Ahmad Rahim, Anakda Rapli, Nurna Ningsi, Hamriani, Rusni SPD, Gunawan, Muhajir, Mustafa dan Bapak Ahmad Soda. Seksi kesenian 1. Ibu Andi Sri Wahyuni SPD, Ibu Wahida SPD, Ibu Rahmi SPD, dan Ibu Siti Rama SPD. Seksi acara 1. Ibu Lisna Sam SPD, Irnayanti SPD, Selvia Rosadi, dan Husni Tamrin. Seksi upacara 1. Bapak Asdil selaku Kepala Dusun Mandaiso, Saudara Mardin Nurdin, Saudari Misnawati, Saudari Adel Saputri. Seksi kesehatan 1. Andi Ainun AMD Care, Musarif Andi Baso, Irawati Burhan, Gusnawati Agustiana Mukmin, Resti Andi Baso, dan Ayuni Sam. Seksi akomodasi dan pemondokan 1. Ibu Ernayanti, 2. Ibu Rahmawati, 3. Ernawati, 4. Nur Hayati, 5. Ida Yulia, 6. Hasma Sulo, 7. Nurlina, 8. Rinawati, 9. Fitriani, 10. Ibu Sablia. Seksi keamanan. Seksi keamanan seluruh Hansip Desa Riwang, Bapak Anas Abbas, Pak Supriyadi. Sekali lagi seksi keamanan semua Hansip Desa Riwang. Seksi konsumsi 1. Ibu Andi Mahira, 2. Ibu Rusdiati, 3. Rusliati, 4. Ina Mama Miming, 5. Parida, 6. Hasmani, 7. Mardiana dan Akbar. Seksi dokumentasi Bapak Riki dan kawan-kawan. Demikianlah susunan panitia yang sempat kami sebutkan pada sore hari ini. Namun jika ada teman-teman yang belum sempat kami sebutkan namanya, tolong berhubungan dari kami KPR semua. Kami masuk pada item atau lomba yang akan diperlombakan pada perayaan 17 mendatang. Sebelum saya masuk pada lomba yang akan diperlombakan pada kegiatan perayaan 17 Agustus yang ke-78, saya kembali ingin memperjelas apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa dengan suara yang keras. Untuk acara perayaan 17 Agustus yang ke-78 dibagi 2 tempat, yaitu Kelurahan Larompong dan Desa Riwang. Di Kelurahan Larompong itu semua kegiatan olahraga tingkat sekolah dasar dan SMP sederajat dilaksanakan
pada pagi hari. Saya ulangi, untuk di Kelurahan Larompong hanya dilaksanakan untuk tingkat sekolah dasar SMP sederajat, dilaksanakan pada pagi hari. Untuk kegiatan SMA dan umum semua dipusatkan di Desa Riwang. Antara SMA dan umum jenis perlombaannya disamakan. Tidak ada kelas antara SMA dengan umum. Perlombaannya disetarakan. Kesenian dilaksanakan pada malam hari, terpusat sepenuhnya di Desa Riwang. Acara pembukaan dilaksanakan di Desa Riwang. Upacara penutupan atau peringatan HUT RI yang ke-78 dilaksanakan di kelurahan atau di ibu kota kecamatan. Sebentar sesi tanya jawab. Saya masuk pada jenis lomba, olahraga, dan kesenian yang akan diikuti oleh tingkat desa. Tidak perlu kita tahu untuk SD dan SMP. Pertama, volleyball putra putri. Permainan umum, kita sudah pada tahu jumlah peserta dan lain sebagainya, termasuk cadangan, tidak usah kita bahas. Yang kedua, sepak bola. Yang ketiga, senam maumere dengan jumlah peserta 7 orang. Dasar kostum adalah baju olahraga. Aksesoris tergantung dari desa yang bersangkutan, tapi dasar baju olahraga. Aksesorisnya tergantung dari desa yang bersangkutan untuk mengkreasikan pakaian yang dipakai pada saat senam. Sebentar kita buka sesi tanya jawab. Selanjutnya, lomba layang-layang hias. Ingat, lomba layang-layang hias tetap membawa nama desa, tetapi per individu, perorangan, namun tetap membawa nama desa. Berapapun dari desa tersebut, tetap dia individu, namun desa yang dibawa. Kalau di sini 10 pesertanya, silakan dengan ketentuan lebar sayap layang-layang 1,5 meter, 150. Keputusan ini keputusan kecamatan. Jadi keputusan kecamatan, kita tidak boleh memasuki dan untuk merubah itu. Ulangi, lebar layang-layang sayap 1,5 meter. Di luar ukuran tetap diperlombakan, tapi nilai mungkin sudah jatuh. Dengan kriteria penilaian: 1, pitu-pitu atau hiasan. Yang kedua, tegak berdiri, panjang tali 100 meter. Saya ulangi, kriteria penilaian: hiasan termasuk pitu-pitu, tegak berdiri, dan panjang benang 100 meter. Sebentar kita buka sesi tanya jawab. Iya, masih ada.
warna diet. Kita sekarang mencintai dan menghargai RI yang ke-78, maka identik dengan merah putih. Ya, jadi jangan menyalahi itu merah putih. Bukan didiskualifikasi, tapi penilaian sudah berkurang. Selanjut, lari karung. Ini kecamatan punya ya. Lari karung untuk ibu-ibu. Ingat itu bukan gadis-gadis. Ibu-ibu ya, tuh ibu-ibu dia menguanena. Iya, jangan lagi nanti pataman lintai, jangan. Sementara dia gadis. Tenaga dan kekuatan itu berbeda. Lari karung stafet. Ya, 2 orang per desa dengan menggunakan helm standar. Iya. Ya, dia menggunakan helm standar. Karung diletakkan, dilipat, helm diletakkan, sempritan berbunyi. Terserah lu mau pasang karung dulu, mau pasang helm, terserah. Sampai di sana, kita sendiri yang buka, temannya tada kembali karungnya, pasang helmnya, finishnya pada start. Iya, sebentar kita buka session tanya jawab. Saya lanjut. Sepak takraw. Ya, sepak takraw mutlak. Tidak ada Jiputri di sepak takraw. Untuk gerak jalan indah, saya hanya sampaikan saja, siapa tahu berbalik. Namun sudah ada penekanan kita semua, bukan penekanan dari Pak Desa. Pertimbangan kita tadi bahwa tidak usah kita adakan. Namun perlu saya berikan gambaran, siapa tahu tak balik atin tak kembali. Jangan lagi saling bertanya. PKK dan organisasi. Untuk PKK, pakaian adalah menggunakan baju PKK lengkap atribut, rok hitam, sepatu uniform sesuai dengan ketentuan PKK dan jilbab aturan PKK. Tadi sudah dikatakan Pak Desa ada uang kapan dan banyak. Namun saya punya pertimbangan karena di situ tidak bukan untuk PKK, organisasi dan PKK. Saya sebenarnya jika Pak Adil atau Pak Abdal bisa koordinir, bagaimana kalau Karang Taruna ambil satu barisan dengan pakaian sembarang-sembarang. Ada petani di dalam, ada nelayan di dalam, ada korpri lama di dalam, ada safari jolo untuk guru, ada perwira. Silakan kita berkreasi. Mau menang tidak mau menang, yang penting kita turun kasih meramaikan. Jika Pak Asdil bisa koordinir, Pak Abdal bisa koordinir, dan Ananda Indra Samudra bisa koordinir 31, kita ikuti kita kalau bisa dikoordinir. Tapi kalau tidak, untuk membuat, terserah saya mau baju kebaya. Jika saya seandainya di dalam saya mau baju kebaya, terserah urusan gua. Iya, kebaya jolo ada itu kebaya. Kita buat kreasi supaya bisa tertawa orang di sana. Untuk PKK pertimbangan tadi dia bilang Pak Desa. Kemudian Panjat Pinang, tingkat kecamatan tidak melaksanakan itu, tetapi inisiatif Pak Desa Panjat Pinang tingkat kecamatan, Pak Desa yang biayai. Bukan hanya untuk Desa Riwang nanti, peruntukan Panjat Pinang bukan diperuntukkan hanya untuk masyarakat Desa Riwang, tapi semua desa yang ada di kecamatan. Karena itu skop kecamatan hanya pendanaan dan pembiayaan itu ditanggung oleh Bapak pemerintah desa. 2 kategori, 2 pohon pinang, dewasa dan anak-anak. 1 tambahan, pada keputusan rapat yang lalu tidak ada defile untuk dusun. Kenapa?
tidak sempat dibahasakan. Nanti kami pulang makan di warung baru teringat kenapa defile tidak ada penilaian. Ternyata Pak Desa sudah melakukan lobi-lobi dengan pemerintah kecamatan, pribadi Bapak Herman, ada gambaran dan diiyakan. Olehnya itu, sebelum ada ketentuan di sana, adil kita bersama teman-teman semua, mari kita kreasikan kita defileta khusus untuk kontingen Desa Riwang. Mau baju bodoh 2 di depan, pakai spanduk dan lain sebagainya, diikuti pakaian PKK dan olahraga, nanti kita kreasikan pasti supaya kita bisa juga mengikuti kegiatan defile. Semoga Pak Camat mengiyakan kegiatan tersebut. Selanjutnya untuk kesenian. Untuk umum dan SMA, kasida modern 9 orang dengan lagu wajib Mayal Mayal. Bebas memilih. Iya, Mayal-mayal lagu wajibnya. Satu lagi lagu bebas memilih. Kemudian yang kedua, lomba karaoke antar kepala instansi sederajat. Mulai dari kepala sekolah, kepala jawatan, dan para kepala desa. Dilaksanakan pada malam hari dengan panggung yang digunakan. Untuk kepala sekolah ini istimewa, jadi jangan lagi ada yang bertanya kenapa juara. Nah, bukan suaminya nak temani, bukan istrinya nak temani. Untuk kepala sekolah boleh mengambil gurunya. Kalau dia kepala sekolah perempuan, ambil gurunya laki-laki. Kalau dia kepala sekolah laki-laki, ambil gurunya perempuan. Boleh untuk tingkat kepala sekolah. Tetapi kalau antar instansi dan kepala desa tidak boleh. Contoh, Bapak Karsing SAP wajib hukumnya mengikutkan Ibu Nurwalia. Jika Ibu Lisna yang diambil, maka gugurlah Pak Desa. Untuk kepala desa dan instansi. Mungkin sampai di sini. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan barangkali? Untuk tingkat sekolah dasar MI sederajat, yang pertama sepak bola mini 7 orang, sepak takraw SKJ 2023 jumlah peserta 6 orang, gerak jalan indah PAPI 31 orang. Jika sekolah itu dianggap sekolah kecil kategori 60 siswa ke bawah, maka campuran. Jadi ada regu campuran. Jadi tetap terhitung dia kategori regu campuran namanya. Boleh ikut kalau cukup 31 dia campuran. Tetapi jika sekolah kecil lebih banyak perempuannya atau lebih banyak laki-lakinya, dia mau bergabung di putra atau putri, laporan ke putra atau putri. Untuk SD, saya lanjut. Tingkat SMP MTS sederajat, sepak bola mini 7 orang, sepak takraw volleyball putra putri, senam SKJ 2022 6 orang, gerak jalan indah 31 orang. Pakaian sekolah di Sriwayuni tidak boleh bukan pakaian sekolah. Aksesoris boleh ditambah, tetapi dasar pakaian sekolah. Mau buat rombe-rombe di pinggangnya anak tak boleh dengan tidak menggeser baju sekolahnya.
mau pakai pita-pita di jilbabnya, di petnya boleh, dengan identitas penuh baju sekolah. Karena ada kejadian betul sama dengan di Lampung Selatan. Ada sekolah tertentu karena dia sekolah besar, anggapannya bahwa kalau baju sekolah asal putih merah, maka jahitlah putih merah. Padahal baru dijahit, betul warna putih merah, tapi bukan baju sekolah namanya. Jadi tolong itu diperhatikan supaya jangan lagi kita dikomplain. Untuk kesenian tingkat sekolah dasar, puisi, papi, satu orang dengan tema perjuangan. Solo, papi, perjuangan juga. SMP, puisi, papi, tema perjuangan, paduan suara, perjuangan tambah satu lagu bebas. Jumlah peserta untuk paduan suara 21 orang. Saya tambahkan lagi sebelum kita masuk sesi tanya jawab. Sehubungan dengan pelaksanaan peringatan HUT RI ke-78, maka setiap kepala desa wajib hukumnya mengadakan lomba kebersihan keindahan antar dasa wisma. Saya ulangi kembali, bukan skop kecamatan, tapi kembali ke desanya masing-masing. Wajib hukumnya setiap kepala desa melaksanakan lomba kebersihan dan keindahan lingkungan antar dasa wisma. Yang kedua, mengingat bahwa Bunda PAUD pribadi Ibu Dr. Hajah Hayana Kasim MSH MSI melaksanakan lomba kebersihan dan keindahan antar desa setelah perayaan 17 Agustus. Olehnya itu, lewat ketua panitia sekaligus sebagai pembuka mata tamu yang datang nanti, tolong kita semua keluarga termasuk saya pulang nanti sama-sama kita membenahi depan rumah, melakukan pembersihan. Kalau perlu cat yang sudah buram, tidak bisa kita beli cat, kita pel-pel kena hujan. Kan biasa kena hujan, banyak tanah Cirampung, kita pel saja. Kalaupun ada uang, kita perbaharui. Selanjutnya, sehubungan dengan keindahan dan kebersihan, rata-rata hatinya PKK sudah hancur dan keropos. Sekarang Anakda Sofian membuat hatinya PKK dengan harga satuan sebesar Rp400.000 kalau tidak salah Pak Desa, di 400 300